Belajarlah dari pengalaman dan bergurulah pada kenyataan. Kembali lagi bersama saya Stephen. Seperti biasa jangan lupa siapkan apa? Ya tentunya kopi dan utbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Selamat menyaksikan dan celepot! Film dibuka dengan ditampilkannya aktor utama dalam film ini yang bernama Jack Morton yang sedang mengunjungi makam ibunya. Di sisi lain, kepala kampus Belgrave sekaligus pimpinan penyihir bernama Vera dan pejabat dewan sihir bernama Margaret membahas tentang Jack. Margaret menilai Jack tidak cocok masuk Orde, nama dari aliran para penyihir. Alasannya, Jack berasal dari keluarga miskin dan yatim piatu yang tidak akan mampu membayar iurannya. Tapi Vera menilai Jack punya kelebihan dari mulai prestasi akademik, atletik hingga ketua OSIS, meski Jack disebut anak bara gajul. Mendapat surat dari kampus Belgrave yang awalnya ditolak masuk, Vera langsung menyihir kembali mawar birunya. Alhasil, Jack akhirnya diterima di Universitas Belgrave dengan beasiswa penuh. Selama ini, Jack dirawat oleh kakeknya yang bernama Peter yang nampak sedih karena cucu satu-satunya ini harus tinggal di asrama kampus. Di dalam bengkel rumahnya, mereka memajang foto seorang pria bernama Edward yang menjadi penyebab kematian ibunya Jack. Dan Jack menyebut Edward ayah. Peter mengantar Jack sampai kampus. Dia mengaku bangga dan pastinya almarhum ibunya juga, karena menurutnya Universitas Belgrave sangat favorit. Tiba-tiba, Jack diculik. Dia dan beberapa orang yang sama berhadapan dengan orang-orang yang memakai jubah merah. Pimpinan komunitas Sigma Delta ini membuat ritual agar Jack minum air putih yang dicampur darahnya. Karena tingkahnya dianggap bodoh, Jack menolaknya. Lagian, Jack sudah punya organisasi lain yang dibidiknya di kampus ini. Seorang mahasiswa bernama Randall mengantar Jack ke kamar asramanya. Dia tinggal dengan mahasiswa bernama Clay. Sayangnya, si Clay ini tipikal mahasiswa songong yang tidak mau barangnya disentuh bahkan sebatas bersalaman. Di seberang kamarnya, Jack melihat mahasiswa baru bernama Weston memegang kartu dengan mawar biru. Jack sebenarnya berniat baik untuk saling mengenal, namun si Weston sombong dan malah menantang Jack untuk duel. Tapi dengan mudah, Jack menjatuhkannya. Di waktu yang sama, datanglah mahasiswa cantik bernama Alisa yang akan memandu Jack dan mahasiswa lainnya untuk mengenal kampus ini. Saat Alisa menceritakan sejarah kampus ini, dia terkejut karena ternyata Jack jauh lebih mengetahui sejarahnya dengan detail, melebihi catatan yang dipegang oleh Alisa. Faktanya, kampus Belgrave diambil dari nama pendirinya yang ternyata seorang komandan Angkatan Laut Kontinental. Itu artinya, universitas ini satu-satunya yang didirikan oleh bajak laut. Setelah itu, Jack membawa siswa baru ini mengenal bangunan aula yang dianggap paling berhantu setelah tewasnya seorang wanita 200 tahun lalu. Alisa kagum dengan Jack karena pengetahuan sejarah kampus ini, termasuk tentang sekte rahasia yang bermarkas di sini bernama Orde Hermetis Mawar Biru. Usut punya usut, kakek Jack ternyata pernah bekerja di kampus ini. Karena mulai akrab dengan Randall, Jack bertanya kepadanya apa dia mengetahui tentang organisasi rahasia dengan simbol mawar biru itu. Karena ternyata orang-orang penting seperti Michelle Obama hingga George Bush pernah menjadi anggotanya. Randall mengaku tidak tahu dan tidak mempedulikannya, namun setelah Jack pergi, tampak Randall sangat tajam saat melihat Weston dan teman-temannya. Ketika Weston sedang jogging di hutan sekitar kampus, tiba-tiba dia diserang. Seorang detektif bernama Hayashi diantar Vera ke kamarnya Jack. Karena sebelumnya Jack terlibat cekcok dengan korban, polisi meminta keterangan darinya. Jack terkejut karena dia baru mendengarnya. Untuk menguatkan pengakuannya, mereka bisa bertanya kepada Alisa, karena Jack sedang mengikuti tur orientasi. Vera sendiri memberi ancaman untuk Jack, jika dia sampai terlibat, maka akan dijebloskan ke dalam penjara. Tiba-tiba, Jack mendapat undangan dari kelompoknya Mawar Biru setelah Vera pergi dari kamarnya. Ada 6 siswa yang sudah berkumpul dan hanya Amir yang mau memperkenalkan dirinya kepada Jack. 2 orang bertopeng menyambut kedatangan mereka dengan sebutan Neopis yang artinya calon anggota baru. Dari 7 orang ini, hanya 3 yang akan dipilih. Tugas mereka adalah menemukan koin, dan sesama peserta dilarang saling membantu. Wanita bertopeng memberi petunjuk untuk menemukan koinnya pada malam 5. Tapi waktu mereka hanya 24 jam. Karena mengenal suaranya, Jack bertanya apa dia Alisa.
5 peserta berkumpul, salah satunya bernama Gregory yang mengaku organisasi ini warisan untuknya, jadi dia pasti masuk. Sebagai teman dari mendiang Weston, dia mengajak teman-temannya untuk mencegah si bocah kampung yang maksudnya kepada Jack agar tidak masuk. Mengikuti kelasnya Profesor Clarke, si Jack malah sibuk memikirkan teka-teki untuk mendapatkan koinnya. Alhasil, dia mendapat teguran. Di bawah papan catur raksasa, Jack mencari koin. Tiba-tiba datang si cantik Alisa. Terkait apakah Alisa masuk dalam perkumpulan rahasia, dia tidak mau menjawab iya dan tidak karena Jack bukan anggota. Lalu datanglah pria pikas sebelen bernama Kyle saat Jack dan Alisa sedang asik-asiknya bermain catur. Dari peta kampus ini, Jack menemukan kode wilayah dengan sebutan Malam 5 yang berada di area danau. Ternyata di sini, Jack menemukan salah satu peserta yang terluka di tangannya bernama Todd. Koin ini rupanya berada di dalam kandang hewan buas. Jack berhasil mendapatkan koinnya. Silence. Karena Todd gagal, dia langsung disihir hingga tidak sadarkan diri. Saat bertemu Amir, Jack menemukan calon anggota Orde yang bernama Drea diserang sosok misterius hingga akhirnya tewas. Karena peristiwa ini, Jack kembali dimintai keterangan oleh detektif Hayashi. Kembali bertemu Alisa, Jack ingin tahu cara dia menyihir Todd. Namun lagi-lagi, Alisa tidak mau menanggapinya. Ketika santuy dengan Amir, tiba-tiba si Kyle kembali memancing amarahnya Jack. Gregory mengutarakan kekecewaannya karena mereka mengeluarkannya dari Orde padahal dia seorang warisan. Setelah ponselnya berbunyi, Kyle masuk ke dalam aula kampus yang disebut Jack gedung paling menyeramkan. Ternyata Jack sedang membuntutinya. Masuk ke dalam, Jack menemukan pintu rahasia. Rupanya, para anggota Orde sedang melihat rekaman CCTV dengan media sihir saat Jack berupaya menolong Drea. Faktanya, Alisa dan Kyle adalah anggota Orde. Apa yang dilihatnya, Jack menceritakan kepada kakeknya. Meski tidak tahu dengan detail tentang organisasi ini, namun Peter mendukung langkah Jack untuk menjadi penyihir meskipun resikonya kematian. Tiba-tiba, dia mendengar bunyi yang menjadi ciri khas sihir, berbarengan dengan ditemukan sebuah jimat di dalam saku jaketnya yang harus Jack gunakan untuk perlindungan. Kali ini, Alisa tidak bisa mengelak lagi kepada Jack bahwa dia anggota Orde. Di malam harinya, saat Jack menggali makam ibunya, muncul si Kyle yang memotretnya. Ternyata dia sengaja menjebak Jack karena tindakannya menggali kuburan itu menyalahi hukum. Jika Jack tidak ingin dilaporkan, dia harus mengundurkan diri. Kyle menunjukkan sihirnya agar Jack ketakutan. Namun Kyle tidak menyadari di belakangnya muncul sosok serigala. Kyle langsung pingsan saat kepalanya kepentok singkup. Jack sendiri kabur setelah serigala ini sempat berdiri di atasnya. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 2. Jack bertemu dengan Alisa yang menggunakan jubahnya menjelaskan tentang kelakuan Kyle. Namun si Kyle muncul mengelak tuduhannya. Alisa segera menyihir Jack hingga tidak sadarkan diri, sekaligus meminta penjelasan Kyle. Di pagi harinya, Jack terbangun sedang terikat dengan lakban di tengah lapangan kampus. Kembali bertemu si cantik, Jack mengadukan perbuatan Kyle yang sengaja memberinya ujian palsu, ditambah sosok serigala itu yang diyakininya menjadi penyebab kematian 2 calon anggota Orde. Namun Alisa tidak mau menanggapinya karena masalah ini urusan Orde. Jack membeberkan sosok serigala berkaki 2 itu kepada Peter yang disebutnya sebagai manusia serigala. Pertanyaan Jack, kenapa Neophytes yang menjadi target dari sekian banyaknya mahasiswa? Giliran Alisa yang menjelaskan sosok monster itu kepada Vera yang dijuluki Magus. Apakah manusia serigala ini ancaman untuk para penyihir? Kali ini, Jack membawa peralatan tempur jika saja dia bertemu kembali dengan sosok itu. Karena kehabisan peluru peraknya, Jack menolak membawa senapan. Masuk ke dalam hutan, Jack melihat sosok itu berlari ke arah kampus sampai dia bertemu kembali dengan Amir. Jack memberinya saran agar dia tidak keluar dari asrama untuk keselamatannya. Keesokan harinya, ketakutan Jack terbukti setelah Amir ditemukan sudah tidak bernyawa di atas pohon. Karena Amir satu-satunya teman yang care kepadanya, Jack cukup kehilangan. Jack mengajak Randall untuk ikut menyelidiki sosok manusia serigala itu yang diyakini penyebab kematian 3 siswa. Setelah setuju, mereka berdua fokus kepada Gabriel.
salah satu calon anggota Orde yang masih hidup. Lagi-lagi, Randall menunjukkan raut wajah mencurigakan. Tiba-tiba, Alyssa mengejutkan Jack karena rupanya Alyssa sendiri sedang melakukan penyelidikan. Vera meminta 4 anggotanya menyelidiki semua tentang manusia serigala, terutama cara membunuhnya selain menggunakan peluru perak. Jack dan Alyssa makin dekat setelah memutuskan sama-sama membuntuti Gabriel. Margaret menekan Vera untuk mengatasi masalah tewasnya para calon anggota mereka di tahun ini. Apabila Vera gagal, Margaret mengancam akan melaporkannya kepada Magus Agung. Ternyata Gregory adalah anaknya Margaret yang ditolak masuk oleh Vera. Memasuki waktu maghrib, Jack dan Alyssa melihat Gabriel diserang sosok monster lumpur. Pisau yang digunakan Alyssa untuk menyerangnya tidak mempan hingga keduanya dicekik. Sosok ini kabur setelah mendapat panggilan. Jack kembali menceritakan kejadian ini kepada Randall karena heran kenapa monster itu pergi setelah gagal membunuh Gabriel. Jack sempat curiga pelakunya adalah Kyle dan temannya Gregory karena tidak terima dieliminasi. Alyssa mendapat informasi sosok monster lumpur itu disebut Golem. Tuannya menghidupkan monster itu dengan mengukir kata sihir di jidatnya. Alyssa tidak yakin Gregory terlibat karena menyelesaikan tes kepatuhan saja tidak sanggup, apalagi menggunakan sihir. Kembali ke asrama, Jack melihat kasurnya Clay penuh debu. Tiba-tiba, Clay datang menyerang Jack karena dialah si Golem. Hampir saja kehabisan nafas, Jack berhasil menghancurkannya setelah menghapus sihir di jidatnya. Di saat seluruh anggota Orde sedang berkumpul, Jack melemparkan potongan kepalanya si Golem alias Clay yang mengejutkan mereka semua. Jack hendak pergi, namun dilarang oleh pimpinan tertinggi Orde alias Magus Agung. Kembali dihidupkan, Clay mengaku diperintah oleh Margaret. Saat itu juga, Margaret dan Gregory ditangkap oleh mereka. Dianggap telah berhasil mengungkap kasus ini, Jack ditawari untuk bergabung menjadi anggota. Setelah dia setuju, mereka semua membuka topengnya. Dan inilah sosok Magus Agung, yang ternyata adalah Edward. Meski dia adalah ayahnya, namun Edward tidak mengenali Jack. Jack sudah berjanji akan membalaskan dendam kematian ibunya yang bunuh diri karena ulah Edward. Dan itu juga harapan Peter selama ini karena Jack bisa belajar sihir. Margaret kini mendapat hukuman karena kesalahannya. Edward menggunakan si Clay yang kini mengikuti perintahnya Edward. Mengikuti jejak serigala, Jack terjebak di sebuah rumah tua. Setelah masuk, dia melihat sebuah kotak peti. Dari dalamnya muncul selimut berbulu yang mengikat tubuh Jack. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 3. Jack kembali sadarkan diri dalam kondisi telanjang bulat karena pakaiannya robek. Di hadapannya ada Randall dan 2 temannya yang bernama Hamis dan Lilith. Mereka menyebut diri mereka sebagai kesatria Santo Christophorus yang terbentuk untuk melawan sihir hitam. Faktanya mereka bertiga ini adalah manusia serigala. Begitupun dengan Jack yang kini menjadi manusia serigala juga. Jack sempat tidak percaya, dianggapnya sebagai lelucon. Tapi setelah memuntahkan daging rusa, mau tidak mau dia harus percaya karena roh Silverback telah memilihnya sebagai jawara. Jack pun tidak bisa menolaknya karena ini sudah terlanjur. Berlari menggunakan gaunnya si Lilith, tiba-tiba Jack hampir berubah menjadi sosok serigala saat mendengar bunyi sensor para penyihir. Sebelum kembali ke Manhattan, Edward meminta Vera mengumpulkan anggota barunya, termasuk Alyssa yang disebut Vera anggota paling cerdas. Setelah mendapat pesan dari Alyssa, Jack yang dijuluki Ecolite datang ke kuil. Ternyata dia disuruh membersihkan meja yang penuh dengan darah setelah dilakukan mantra jawaban. Di malam harinya, Jack, Gabriel, dan Brandon yang terpilih menjadi anggota baru Orde ditugaskan untuk menjadi pelayan dalam acara yang dilakukan di dalam kuil. Mereka dipasangkan dengan senior seperti Brandon dengan Kyle, Gabriel dengan Jonas, dan Jack bersama Alyssa. Jack berupaya menahan dirinya yang ingin menjelma menjadi sosok serigala setelah Edward menunjukkan sihir api, lalu sebongkah emas muncul dari tangannya yang terbakar. There's one every year. Kembali ke asrama,
Randall mengingatkan Jack bahwa Hamis dan Lilith akan membunuhnya karena Jack menolak mengucapkan sumpah sebagai manusia serigala. Setelah Jack resmi diterima sebagai anggota Orde, menurut Randall itu bagus karena dia bisa menjadi mata-mata untuk misi yang mereka lakukan. Alyssa diajak oleh Vera untuk menemui Edward. Magus Agung ini menyuruhnya datang ke kuil esok siang karena punya tugas penting untuknya. Vera nampak cemburu karena menurutnya Alyssa masih seorang medikum yang baru bergabung selama setahun menjadi anggota Orde. Untuk Vera sendiri, Edward ingin dia masuk menjadi anggota Dewan Gnostik menggantikan Margaret. Edward menunjukkan benda yang disebut batu obsidian dengan usia antara 1500 sampai 2000 tahun kepada Alyssa dan anggota medikum lainnya. Karena Edward yakin ada barang berharga tersembunyi di baliknya. Mereka diuji untuk merekayasa sihir yang melindungi batu ini. Merasa tertantang, Kyle mengaku ingin mencobanya. Dengan terlebih dulu menyayat tangannya, Kyle mengucapkan mantranya. Namun yang terjadi, sihirnya berbalik mental melukai tangannya hingga patah. Jack menemui kakeknya yang datang ke kampus. Dia meminta update tentang kegiatannya di dalam organisasi rahasia Orde. Dengan foto, rekaman video, dan bukti fisiknya, Peter ingin membuktikan Orde itu memang ada untuk menghancurkan Edward. Dipanggil kembali oleh Alyssa untuk belajar mantra kebersihan. Jack mulai paham untuk menjadi penyihir dibutuhkan korban atau persembahan sebagai harganya. Namun Jack segera mencegah Alyssa yang ingin menunjukkan sihirnya dengan alasan ingin mengungkapkan perasaannya. Setelah itu, Jack pun pergi. Padahal Jack tidak mau Alyssa melihatnya berubah menjadi manusia serigala. Datang ke kafe, Jack hampir saja berubah setelah si Gabriel menunjukkan sihir untuk merubah kertas seakan itu uang yang dilihat oleh si pelayan. Ternyata ilmu sihir ini dipelajarinya dari si Jonas. Meski Gabriel sendiri harus menggunakan sihir rayuannya agar Jonas berpikir mereka sedang in the hoy. Meski yang mereka pelajari ini menyalahi aturan Orde, Brandon dan Jack tetap mempelajarinya. Kembali ke asrama, Jack menggunakan sihir ini puluhan kali sampai dia bisa mengendalikan dirinya agar tidak berubah menjadi manusia serigala. Sampai akhirnya Jack berhasil mengendalikannya. Dengan sihirnya ini juga, Jack menggunakannya untuk menipu Profesor Clarky seakan dia sudah menyelesaikan tugas makalahnya. Tapi, selalu ada efek samping buruk setelah sihir ini digunakan kepada target. Seperti tiba-tiba kakinya si Prof tersandung. Dengan mantra sihirnya itu juga, Jack bisa membeli barang-barang bagus untuk asramanya. Termasuk membeli pizza yang dibayar dengan kertas mantra. Tapi efeknya, si kurir mendapat masalah. Belum puas dengan sihir ini, Gabriel kembali membujuk si Jonas dengan mantra genitnya. Hasilnya, penyihir somplak ini mengatakan ada sebuah buku sihir yang disimpan di ruangan relik. Melihat penampilan Jack yang berubah dari bocah miskin menjadi anak gaul dengan setelan mewah, Hamis dan Lilith mulai ragu jika Jack bisa diandalkan. Apalagi setelah Randall mengatakan Jack resmi bergabung sebagai anggota Orde, menurut mereka Jack layak dibunuh. Tapi Randall terus membujuk mereka karena Jack bisa menjadi mata-mata mereka sebagai agen ganda. Karena ditugaskan Edward untuk mempelajari sihirnya batu obsidian, Alyssa minta diberikan akses masuk ke ruang relikui. Akhirnya, Vera melakukan sihir di telapak tangannya. Karena Jack terbukti menggunakan sihir dari kertas yang mereka temukan di asramanya, Hamis dan Randall menggelar permainan bir pingpong untuk memutuskan nasibnya Jack. Apakah dibunuh sesuai keinginan Hamis dan Lilith, ataukah dimanfaatkan sesuai sarannya Randall? Karena kakeknya menagih bukti, Jack terpaksa menggunakan sihir agar Peter seakan melihat foto. Namun akibatnya, Peter hampir mati keselak psikis salak. Menyadari ada risiko besar tentang sihir ini, Jack menceritakan kepada Gabriel dan Brandon, namun mereka tidak menanggapinya dengan serius. Mereka beralasan ingin menggunakan sihir dari buku itu agar lolos dari ujian pelajarannya Profesor Benson. Dan kini, mereka malah menyuruhnya mengembalikan buku sihir itu ke ruangan relikui. Saat akan masuk ke ruang relikui, tiba-tiba Alyssa muncul di sana. Alyssa membantu mengembalikan bukunya meski Jack telah salah. Dan dia harus tahu, karena ternyata itu buku mantra pembunuhan. Ternyata yang kalah dari permainan bir itu adalah Randall. Dan itu artinya Jack akan dibunuh dua temannya. Setelah yang lain gagal, kesempatan untuk membuka sihir pelindung batu obsidian hanya tersisa pada Alyssa.
Dengan sedikit komat kamit dan darah dari tangannya, ternyata mantra Alisa berhasil. Ketika Selena dan Kyle menggunakan mantra penyerangan, Alisa melakukan sebaliknya, yakni menggunakan mantra penyerahan. Edward menyebut kertas berharga ini adalah halaman dari buku yang sangat tua. Tangan Alisa pun sembuh dengan sihirnya Edward. Jack buru-buru datang ke rumah Profesor Benson karena khawatir terbunuh akibat mantra yang digunakan si Gabriel. Ternyata dia baik-baik saja. Dan tiba-tiba Jack berubah menjadi manusia serigala. Belum terungkap apa yang terjadi. Tadi diduga Jack sudah telanjang dengan jasad Profesor Clarky di sebelahnya. Apa sebenarnya alasan Jack membunuh dosennya ini? I'm really sorry. Randall nampak santuy setelah mengetahui Jack telah membunuh profesor etikanya. Karena Jack sendiri sedang diincar oleh Hamis dan Lilith, Randall punya alasan kuat untuk membatalkannya. Demi mengungkap apa alasan Silverback mengutusnya, yang Jack ingat dia sedang bersama Benson di luar rumahnya. Karena Jack khawatir telah membunuhnya juga, mereka pun pergi ke rumah profesor itu. Ternyata tidak ada siapapun di sana. Karena ingin fokus membantu Magus Agung, Alisa mengajukan pengunduran dirinya sebagai mentor Jack kepada Vera. Sirik kepada Alisa yang makin dekat dengan Edward, Vera mengatakan dia bukan orang istimewanya. Menurut informasi yang Brandon katakan, ternyata Profesor Benson dilarikan ke rumah sakit karena mengalami kecelakaan. Saat membahasnya dengan Randall, tiba-tiba muncul Alisa untuk memberitahu Jack bahwa dia tidak bisa menjadi mentornya lagi karena sedang fokus mengerjakan proyek baru. Tentu saja Jack kecewa mendengarnya. Kembali ke markasnya para manusia serigala, Randall meminta Hamis dan Lilith tidak jadi membunuh Jack karena dia telah membunuh Profesor Clarky yang telah menggunakan sihir jahat. Sambil menunggu keputusan mereka, Jack dikurung di dalam kamar. Alisa diajak oleh Edward untuk melihat jasad dari Sir Richard the Pain. Terkait dengan halaman dari buku bernama Fate Mesium Infernal, mantra terkuat yang pernah diciptakan. Saking kuatnya, beberapa praktisi sihir di kala itu memecah dan menyembunyikannya. Dan Sir Richard bukan praktisinya, namun salah satu tempat persembunyiannya. Faktanya, Richard ternyata belum benar-benar mati. Dalam Rubanah ini, Jack membaca buku, termasuk alasan kenapa manusia serigala memakan hati korbannya. Bukan hanya masalah tradisi, tapi itu dilakukan untuk menghentikan jalan sihirnya. Dalam buku itu disebutkan juga serigala Silverback yang terkuat, dan itu berada dalam dirinya Jack. Karena sama-sama ingin menumpas penyihir jahat, Jack akan meminta kerjasama mereka untuk menghabisi Edward, karena dialah yang telah menyebabkan kematian ibunya. Edward minta Alisa masuk ke dalam pikiran bawah sadarnya Richard. Dia menggunakan tali untuk memastikan Alisa bisa keluar jika ada sesuatu yang bahaya terjadi di dalam sana. Di sisi lain, Randall mengajarkan latihan cara mengeluarkan Silverback dari tubuhnya. Percobaan pertama Jack gagal, mengejeknya kayak lagi boker. Tapi Randall dengan mudah melakukannya. Alisa kembali sadar karena Richard langsung mengusir dia dari pikirannya. Tidak menyerah, Alisa kembali mencobanya dan lagi-lagi selalu gagal. Edward tidak mau Alisa lelah dan karena itu dia akan mencobanya esok hari lagi. Sedangkan Jack berhasil menjelma setelah dia memikirkan ancaman terhadap Profesor Benson yang tidak mau sampai terluka. Disinilah Jack bisa mengingat kembali saat dia berubah untuk menyelamatkan Benson dari ancaman Profesor Clarky yang terkena efek sihir. Namun, kejadian itu membuat Benson terluka akibat ketabrak mobil. Kembali menemui Alisa, Jack bertanya, apa mungkin seseorang menghentikan penyihir cukup membuang sihirnya saja secara perlahan tanpa harus melukai pemiliknya. Di sini Alisa pun mengiyakan, kagum dengan kecerdasan Jack dan setelah itu mereka pun celepot. Mendengar bunyi sensor sihir, Jack kembali menemui para serigala. Mereka sudah mengetahui bahwa Gabriel dan Brandon pelakunya dan karena itu mereka akan membunuhnya. Jack meminta mereka menahan diri. Setelah membunuh Profesor Clarky, faktanya Jack tidak memakan hatinya. Jadi, sihir yang menargetkan Benson terus berjalan seperti supir yang menabraknya. Benson hanya terluka karena kekuatan sihirnya makin melemah. Karena itu, Jack punya rencana untuk melindungi Benson sampai sihirnya benar-benar redup. Jika kesimpulannya salah, Jack mengaku siap dibunuh Hamis dan Lilith. Kembali masuk ke dalam pikirannya Richard, Neng Alisa akhirnya menemukan bukunya.
Namun tiba-tiba si Richard menarik tali pelindung dan mencekik Edward. Untung saja setelah dia dibakar, Alyssa berhasil sadar kembali setelah talinya ditarik. Kedua lembar potongan halaman buku itu pun disatukan, dan kini tersisa 2 lagi. Di depan Gabriel dan Brandon, Jack pura-pura melakukan sihir kepada Hamish karena takut mereka mengatakan telah melakukan sihir kepada Profesor Benson agar mereka lolos dari tes bahasa Inggris untuk selamanya. Jack dan 3 rekannya mengawal Benson yang pulang dari rumah sakit dengan menghadang beberapa orang yang sudah terkena sihir. Merasa ancaman sudah dilenyapkan, tiba-tiba sebuah mobil datang dengan kecepatan tinggi. Dan inilah yang dilakukan Jack untuk menghentikannya. Tidak ingin sosok aslinya bocor, Jack berteriak mengaku cinta kepada dosen bahasa Inggris ini. Hamish dan Lilith puas dengan rencana Jack tadi. Alhasil, 10 orang berhasil mereka selamatkan. Jack mengaku kepada Vera telah menggunakan sihir yang berakibat Profesor Clarke tewas. Bukannya dikeluarkan dari kampus atau dilaporkan ke polisi, Vera justru memaafkan Jack karena menjadi penyihir wajar jika dia tergoda untuk mencobanya. Di depan kuburannya, Jack berjanji kematian Profesor Clarke ini tidak akan sia-sia. Dia dan 3 rekannya sepakat membentuk aliansi. I give my life to the cause. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 5. Jack dan para serigala lain beraksi setelah mendengar adanya sensor bahaya. Mengumpulkan para Dewan Orde dan seluruh anggotanya, Edward mengajak mereka semua untuk mengembangkan organisasi rahasia ini dengan kekuatan dari Father Matthew Infernal. With all due respect, Magus, Vera sempat tidak setuju karena setiap praktisi supranatural yang mencarinya akan berakhir dalam kematian. merely suggesting a little restraint. We will build a world like you've never seen. Oh, Eddie. Tapi langkahnya justru didukung anggota dewan. Dan karena itu, Edward akan melanjutkan pencariannya. Tiba-tiba muncul mantan pejabat Orde yang bernama Rene, yang tidak disukai Vera ataupun Profesor Hemming. Rene dianggap menodai Orde karena ambisi sesat dia dan saudarinya hampir terjadi perang. Dia tunjukkan sihirnya untuk melukai Hemming. Don't ask me what I want. Mendukung langkah Edward, penyihir ini siap memberikan apapun untuk membantu mewujudkan ambisinya Edward. Jack minta rekan-rekannya untuk berhenti membunuh, namun cukup menghentikan sihirnya. Secara pribadi, Rene mengatakan dirinya sudah sekarat akibat kanker. Karena itu, Rene butuh bantuan Edward untuk menyelamatkannya. Sebagai imbalannya, Rene akan membantu Edward menemukan 2 halaman buku yang tersisa. We both know that's not possible. So am I. Alyssa mengaku kepada Jack hampir mati saat membantu Edward melakukan mantra gila. Dan ternyata Alyssa punya ambisi untuk menjadi Magus Agung. Tiba-tiba, Kyle kembali muncul membawa informasi akan dilakukannya ritual pemindahan elemental di malam Jumat Kliwon. Inilah yang harus Jack dan teman-temannya ungkap. I can't just storm the temple on this. Datang ke kuil, Kyle mengingatkan Gabriel bahwa dia tidak boleh menumpahkan Quicksilver-nya atau mereka akan berada dalam masalah besar. Bukan Jack namanya jika tidak iseng. Setelah cairan itu tumpah, tanggung jawabnya ada pada Alyssa. Yes, Magus. Slow. Inilah yang Jack sesali. Karena Alyssa tidak mau minta bantuan Edward, akhirnya Jack yang datang ke rumahnya yang mewah. Seorang bocil menghampiri Jack. Setelah itu, Edward datang menemuinya. Jack meminta dia memaafkan Alyssa karena dialah yang sebenarnya membuat kekacauan di kuil. The way Chancellor Stone reacted. Do you understand what we do? Ternyata si Edward bijaksana, tidak mempermasalahkan hal itu karena rencananya masih aman sesuai schedule. Tiba-tiba, tangan Jack berubah menebas leher ayahnya ini. Namun ternyata itu hanya ada dalam pikirannya. It takes balls to do what you did. Of course, whatever you need. Edward akan memberikan tugas khusus kepada Jack, termasuk mengurus Alyssa yang dikeluarkan dari tim oleh Vera. Menyadari apa yang Jack katakan, Hamish mengajak Lilith membaca buku tentang kesatria yang ada di ruangan ini. There's a lot we don't know about our powers. You might learn something.
Lilith pura-pura menolak karena egonya yang tinggi tidak mau direndahkan juniornya itu. It's hers now. I need this. Kyle menjemput Jack untuk mengajaknya membawa orang-orang yang dibutuhkan dalam ritual nanti. Subjects are ready. Ternyata mereka ini adalah tumbal yang sudah dibayar $100.000 untuk keluarganya. Mereka pasrah meski harus mati. Tiba-tiba, mobilnya tidak bisa bergerak karena sosok manusia serigala mengangkat ban belakang yang tidak disadari oleh Kyle. Namun mobilnya malah menabrak dinding pembatas. Ternyata pelakunya Lilith yang ingin menyelamatkan 5 relawan yang akan ditumbalkan. Jack meminta Lilith menahan diri karena dia sedang mengincar Edward. 5 orang ini tidak boleh dilepaskan dulu. Wake up! Kyle kembali dibangunkan tanpa menyadari apa yang telah terjadi. You're supposed to be sabotaging it. We know why. Ternyata mereka akan menyembuhkan penyakit seseorang dengan memindahkannya ke orang lain melalui ritual elemen. This is the reason we became knights. And then none of this is gonna matter. It's Randall, gonna- you wanted an inside man. Akhirnya, Jack diberi kesempatan untuk menyelidikinya sebelum para manusia serigala ini beraksi. Rupanya, ritual elemen ini untuk menyembuhkan penyakit kanker yang diderita si Rene. I care about the deal. I saw what you become. Singkat cerita, Rene dan 5 orang relawan sudah berada di atas meja dikelilingi seluruh anggota Orde. Setelah membacakan mantranya, sesuatu keluar dari mulut Rene, pindah ke 5 orang relawan. Rene tertawa karena merasa telah sembuh, berharap dikeloni oleh Edward. Namun Magus Agung ini menolaknya, hanya meminta perangkatnya. Hamis mengajak 2 temannya untuk berangkat setelah bukunya mengatakan para tumbal itu akan tetap mati karena penyakitnya. Ikut bersama Rene ke rumahnya, Alisa dan Jack mendapatkan koper yang diinginkan oleh Edward. Karena berada di luar kota, keduanya memilih untuk menyewa hotel sebelum kembali pulang esok hari. Jonas ditugaskan untuk mengawasi 5 orang korban yang sedang menjalani perawatan. Tiba-tiba muncul tim serigala menghabisi Jonas. Setelah tahu para korban ini memilih untuk mati daripada menahan sakitnya, akhirnya mereka dibunuh. Are you ready? Tiba di hotel, keduanya nampak gelisah karena Jack tidak bisa tidur di sofa. Begitupun dengan Alisa. We're gonna change the world. You said that you were chivalrous. Mereka berdua sama-sama menyadari sedang dimabuk asmara dan setelah itu mereka pun celepot. Dan film berlanjut ke episode 6. Rena menemukan saudara kembarnya Rene telah tewas. Belum terungkap apa penyebabnya. Namun bagi Rena, perangkat yang diberikan kepada Edward yang bernama Necropon yang harus dia dapatkan kembali. Penasaran dengan isi kopernya, Jack membukanya, dan ternyata Alisa terkejut saat melihat Necropon. Karena Jack tidak paham, Alisa mengatakan alat ini berfungsi untuk melakukan komunikasi dengan arwah. Tiba-tiba, si Rena menghubungi Jack agar tidak meninggalkan kamar hotel karena dia akan kembali mengambil Necroponnya. Jika dia menolak, Rena mengancam akan membunuhnya, termasuk menghabisi Alisa dan Peter. Sebagai penyihir yang bisa melihat masa depan dan masa lalu, dia tahu semuanya. Tapi Alisa tidak setuju karena Necropon itu kini milik Edward yang harus segera dia serahkan. Kyle dan Brandon menemukan Jonas dan 5 relawan tumbalnya telah mati mengenaskan dengan jantung mereka yang sudah menghilang. Kyle yakin hanya manusia serigala yang mampu melakukannya. Keluar dari hotel, Alisa bertanya lokasi terminal Lewi Panjang kepada pelayan. Namun tiba-tiba pelayan ini telah disihir untuk menyampaikan pesan peringatan kepada mereka agar tidak kabur. Karena Alisa kekeh ingin pergi, Jack mencuri sebuah mobil untuk digunakan melarikan diri. It's time for some townie magic. Untuk menemukan sosok manusia serigala yang Kyle yakini ada di dalam kampus ini, dia sudah menyiapkan minuman khusus bernama Oculus Veritatis, yang bisa menerawang wujud asli seseorang layaknya Sinar X. Setelah berhasil menemukannya, Kyle akan menggunakan pisau mantra untuk melumpuhkannya layaknya peluru perak. Mereka bertiga pun minum cairan tersebut, lalu menyebar di sekitar kampus. Gabriel sempat melihat sosok manusia serigala di lantai atas kampus. Sementara itu si Rena menghabisi pelayan hotel.
Kyle dan dua juniornya menyebar mencari manusia serigala di tiap kelas seperti yang tadi dilihat oleh Gabriel. Ternyata di sana Hamis sedang mengisi materi. Saat Hamis membuka pintu kelas, Kyle langsung menikamnya. Hamis langsung mendorong si Kyle. Dan setelah dia pergi dalam kondisi perut terluka, tak diduga Rena berhasil mencegat Jack dan Alyssa. Mereka dipaksa mengembalikan lagi nekropon yang hendak mereka serahkan kepada Edward. Rena marah karena Edward lah penyebab adiknya tewas. Dia juga mengancam akan mengatakan rahasianya kepada Alyssa. Tapi Jack putuskan untuk putar balik, kembali kabur. Karena lukanya tidak bisa sembuh dengan sendirinya, Randall ditugaskan untuk mencari ramuan obatnya. Sempat terjebak di lorong kampus, Hamis menyalakan alarm kebakaran agar bisa kabur dari kampus ini. Karena mobilnya mogok, Jack dan Alyssa terpaksa berjalan kaki. Tiba-tiba, seorang pria muncul membawa pick-up menawarkan tumpangan. Ingat dengan pelayan hotel tadi, mereka menolaknya. Namun tiba-tiba, pria ini berubah menjadi monster, menyerang Jack lalu menculik Alyssa. Tapi nekropon itu sempat dilemparkannya. Randall menghubungi Jack untuk memberitahunya bahwa Orde sedang memburu mereka. Dan kini Hamis terluka parah. Di sini terjawab karena mereka memakan jantung kelima tumbalnya, itulah yang menjadi penyebab Rene tewas. Untuk menyembuhkan Hamis, Jack menyuruh mereka membaca buku ramuan yang ada di ruangan itu. Jack sendiri menemukan kembali kopernya yang tergeletak di tengah jalan. Jika Alyssa ingin selamat, Jack dipaksa menyerahkannya. Karena bisa melihat masa depan, Rena memberitahu Alyssa bahwa Edward suatu saat nanti akan menyakitinya seperti yang dialami oleh Rene. Rupanya, Hamis menyamar menggunakan kostum serigala agar para anggota Orde ini tidak dapat mendeteksinya. Tiba di markas, Randall langsung memberikan ramuan herbal untuk mengobati lukanya. Dalam sekejap, luka di perutnya langsung sembuh total. Hamis layak untuk berterima kasih kepada Jack yang telah menunjukkan buku ramuannya. Dan kini saatnya aksi pembalasan dari para manusia serigala ini kepada anggota Orde. Tidak ingin Alyssa dalam bahaya, Jack menyerahkan nekroponnya kepada Rena yang dijuluki sebagai Necromancer. Saat itu juga, dia gunakan alat komunikasi ini untuk menghubungi arwah Rene yang meminta mereka semua dihabisi. Tapi Rena harus berhati-hati karena Jack adalah manusia serigala. Alhasil, Alyssa terkejut saat mendengarnya. Jack pun langsung berubah untuk menyelamatkan Alyssa, termasuk melukai si Rena. Masuk ke dalam hutan, Kyle menemukan sebuah kotak peti. Saat kotak itu terbuka, Kyle berubah menjadi serigala. Jack segera membawa pergi Alyssa setelah menghabisi si monster pelayan. Gabriel menemukan pisau milik Kyle di dalam hutan. Tiba-tiba muncul serigala di depan mereka. Saat itulah Gabriel langsung menikamnya. Dan ternyata yang dia bunuh ini adalah Kyle. Lalu jasadnya dibawa ke kuil. Meski aksi mereka menyalahi aturan, namun Vera tidak memberi hukuman kepada Gabriel karena faktanya dia telah membunuh manusia serigala. Karena Gabriel sendiri yakin masih ada manusia serigala lain di luar sana, Vera ditugaskan untuk menyelidikinya. Sementara itu, para manusia serigala menggelar pesta kecil-kecilan karena rencana mereka menjebak Kyle telah berhasil. Jack membawa Alyssa ke rumah kakeknya. Di saat Alyssa masih tidak sadarkan diri, Peter yang mendapat penjelasan langsung mencoba alat tersebut untuk menghubungi arwah dari ibunya Jack yang bernama Chloe Morton. Mereka terharu bisa mendengar suaranya lagi. Namun Peter dibuat emosi karena putrinya ini masih merindukan Edward karena sihirnya. Dia merusak nekroponnya itu tepat saat Alyssa kembali sadar. Alyssa meluapkan kemarahannya kepada Jack, bukan hanya tentang nekropon, namun dia merasa telah dibohongi karena faktanya Jack adalah manusia serigala. Jack sendiri kesal kepada Peter karena merusak alat komunikasi pemanggil arwah itu. Kembali ke kuil, Alyssa cukup terkejut setelah tahu Kyle telah dibunuh karena dia manusia serigala. Apakah Alyssa juga akan memberitahu mereka bahwa sebenarnya Jack pun seorang manusia jadi-jadian?
Yang jelas, Alyssa harus menjelaskan tentang nekroponnya kepada Edward. Keesokan harinya, Alyssa kembali menemui Jack. Sepertinya, Alyssa tidak melaporkan wujud asli Jack sesungguhnya kepada pimpinan Orde. Dan Jack sendiri baru mengetahui bahwa Kyle yang seorang manusia serigala telah dihabisi Gabriel. Vera memberikan alat khusus kepada Gabriel untuk mendeteksi seseorang apakah jujur atau tidak dalam misinya mencari manusia serigala lainnya. Magus Agung dan anggota Dewan Orde membahas masalah terkini, khususnya Vera, yang mulai ragu dengan ambisi dan tujuan sebenarnya Edward dalam mendapatkan Vetmisium Infernal. Vera merasa tidak puas, dan karena dia ingin jawaban yang lebih spesifik dari sebatas untuk hidup berkelanjutan dan menyembuhkan kanker. Vera menilai karena buku itu muncul kawanan manusia serigala yang mengancam para penyihir. Sementara itu, tim serigala sedang merayakan keberhasilan misi mereka. Di sanalah Randall melihat seorang wanita yang menarik perhatiannya. Sebagai kesatria, Randall tidak bisa membiarkan wanita itu diganggu pria mabuk. Akhirnya, Randall bisa berkenalan sekaligus PDKT dengan Ruby. Gabriel memanggil Brandon untuk menguji kejujurannya dengan sarung tangan khusus yang diberikan Vera. Peter berjanji akan mengembalikan nekropon itu kepada Alyssa asalkan Jack dikeluarkan dari Orde. Darah menetes dari matanya si Brandon karena dia terbukti berkata bohong. Tim serigala terlibat perkelahian dengan para preman tadi. Kesempatan ini justru dimanfaatkan Randall untuk pergi kencan dengan si Ruby. Giliran Selena yang dipanggil oleh Gabriel untuk mencari tahu kebenaran tentang dia dan Kyle. Vera datang ke rumah Edward untuk melanjutkan pembicaraan mereka tentang tujuan Edward sebenarnya dengan buku itu. Mereka berdua sepakat untuk minum jamu kencur yang sudah diberi mantra agar tidak ada satupun yang berbohong. Told you it wouldn't hurt. We talk about it. Tim serigala kembali berkumpul membahas hilangnya Randall setelah malam tadi pergi dengan Ruby. Ponselnya ditemukan di kolong meja. Teman dekat Kyle kini menjadi sasaran Gabriel untuk mengungkap sosok serigala lainnya. Disinilah Gabriel mulai curiga kepada Jack. Membahas tentang Vetmisium, Vera dan Edward justru tidak bisa memungkiri bahwa mereka saling menyukai satu sama lainnya. Edward beralasan setelah kematian istrinya yang bernama Sophia, dia kesepian, fokus membesarkan anaknya yang bernama Maddox. Jadi si Edward ini sudah menikah 2 kali, dengan ibunya Jack dan dengan Sophia. Setelah alatnya berhasil diperbaiki, Peter memanggil arwahnya Sophia. Faktanya, Sophia tewas karena ulah Edward sendiri. Menurut Sophia, tidak ada cara menyelamatkan Jack yang sudah terlanjur bergabung dengan Orde. Namun dia meminta anaknya Maddox diselamatkan dari tindakan buruk si Edward. Di saat Alyssa dan Jack sedang cekcok, muncul Gabriel yang memaksa mereka untuk ikut bersamanya ke kuil. Edward beralasan membutuhkan Vetmisium untuk menyembuhkan anaknya yang bisa tewas karena memiliki alergi kacang. Merasa punya nasib yang sama karena kematian anaknya, Vera menunjukkan potongan bukunya yang dia dapatkan dari brankas di Washington. Setelah mengucapkan cap cip-cup kembang kuncup, akhirnya Gabriel menunjukkan Alyssa untuk diinterogasi terlebih dulu dengan sarung tangan ajaibnya itu. Seketika, Alyssa merasakan rasa sakit luar biasa karena berbohong tentang manusia serigala. Alyssa rela menahan sakit karena tidak mau membocorkan wujud Jack yang sesungguhnya. Tidak tega melihat doinya disakiti, Jack pun melawan. Sebelum tiba giliran Jack yang diinterogasi, Vera lebih dulu memanggil mereka. Disinilah Jack pura-pura mengancam akan keluar dari Orde karena sarung tangan itu justru membuat pengabdiannya kepada organisasi ini tidak dihargai. Karena Brandon setuju, akhirnya Vera merampas kembali sarung tangan tersebut. Rahasia Jack sebagai manusia serigala pun tetap aman. Jack makin sayang karena Alyssa rela menahan sakit demi melindunginya. Maddox datang membawa roti lapis dengan selai kacang kesukaannya. Jelas sekali Edward telah berbohong kepada Vera demi mendapatkan bukunya. Ternyata Randall disekap di sebuah ruangan dengan pintu besi yang tidak bisa dibobol meski sudah berubah menjadi serigala. Profesor inilah otaknya yang berambisi untuk mencari cara memperbanyak para manusia serigala yang patuh kepadanya. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 8. Untuk menemukan Randall, Jack membawa Alyssa yang dipertemukan dengan Hamis dan Lilith.
Meski Lilith tidak setuju karena dia anggota Orde, mereka tidak punya pilihan karena Alyssa punya cara tersendiri untuk menemukan kembali Randall dengan metode sihirnya. Dr. Hemming mempersilahkan Randall untuk pergi, namun Randall batalkan karena dia mengatakan Ruby sendiri sedang menjalani protokol sepertinya. Hemming beralasan sedang mengembangkan implan untuk meningkatkan kinerja fisik. Khawatir kepada Ruby, akhirnya Randall sendiri siap menjalaninya. Mengikuti petunjuk kompas sihirnya, tim dibawa ke sebuah gedung yang diduga tempat Randall disekap. Tak mau buang waktu, Lilith yang sudah tidak sabar langsung berhadapan dengan kepala keamanannya. Butuh 2 kali suntikan untuk membius Randall sebelum dibawa ke ruang bedah. Bermain di meja ayahnya, kedua buku itu tiba-tiba menyatu lalu muncul seorang pria mengancam akan membunuh Maddox jika Edward berani macam-macam. Edward menawarkan mantra cermin agar pria ini melepaskan anaknya. Dengan mantra itu, apa yang menimpanya akan menimpa dia juga. Disebutnya lebih adil daripada dia menyekap anaknya yang tidak berdosa. Dad. It's okay, Mom. Pria ini mengaku bernama Jurgen, pemilik bukunya. Karena kompasnya terjatuh, tim harus menyusuri ruangan di gedung ini satu persatu untuk menemukan Randall. Tim berbagi tugas, Alyssa bersama Lilith dan Jack bersama Hamis. Mereka sempat menemukan pria yang mencari onar di kafe dan melukai dirinya di dalam ruangan itu. Ternyata si Ruby anteknya Dr. Hemming. Mereka kirimkan kelinci percobaan yang gagal untuk menyerang Randall sekaligus memicu amarahnya agar dia berubah menjadi serigala. Karena Randall masih mampu mengendalikan dirinya, mereka memasukkan lagi subjek gagal lainnya. Lilith terkejut karena Alyssa mengetahui seluk-beluk tentang dirinya. Dan ternyata karena Lilith pernah bergabung dengan Orde. 70 tahun terjebak di dalam buku sihirnya, Jurgen mengaku masih lemah karena halaman buku itu belum lengkap. Edward mengira buku mantra ini akan memberinya kekuatan tidak terbatas. Namun Jurgen mengatakan itu salah, kekuatannya ada pada bukunya sendiri. Tapi buku ini belum sempurna setelah dia dihianati oleh kesatria Santo Christophorus alias manusia serigala. Untuk menyempurnakan Vetmisum, Edward harus menyatu dengan bukunya. Memindahkan esensinya ke tubuh lain, buku itu akan bersih. 3 subjek gagal lainnya yang digunakan Hemming untuk memancing Randall kembali gagal. Akhirnya, si Ruby sendiri yang dimasukkan ke dalam ruangan. Awalnya, Randall mengira doinya ini korban, padahal dia bagian dari timnya Hemming. Kali ini, Randall tidak bisa lagi mengendalikan dirinya. Dia benar-benar berubah menjadi serigala. Dan ternyata proyek penelitian di bawah kendalinya Magus Agung alias Edward. Obat bius skala besar disemprotkan untuk melumpuhkan Randall. Setelah melihat munculnya petugas penelitian, Alyssa segera membiusnya dengan sihir. Giliran Jack yang menjebol pintu dengan mantranya yang berefek lebih kuat karena dia manusia serigala. Dari komputer itu, mereka melihat ruangan tempat Randall disekap. Sementara itu, Edward sudah membantu Jurgen mendapatkan tubuh barunya yang lebih muda. Tak kehilangan akal, Edward menusuk jantungnya sendiri agar si Jurgen mengalami hal yang sama, efek dari mantra cermin. Akhirnya, Jack dan Alyssa berhasil menemukan Randall. Edward berhasil pulih, sedangkan Jurgen tewas dalam tubuh anak buahnya. Dari ruangan si Dr. Hemming, Alyssa menemukan fakta bahwa mereka sedang mengembangkan penelitian untuk menciptakan monster dengan kekuatan super. Tiba waktunya Randall membuat perhitungan dengan si dokter gila ini. Sebelum pergi, Jack menghancurkan labnya. Kembali ke markas, Lilith tidak bisa mengelak lagi karena dia pernah bergabung dengan Orde. Karena terjadi perselisihan di antara mereka, akhirnya Jack mengatakan yang sebenarnya, bahwa Edward adalah ayahnya. Randall sangat emosi mendengar ini hingga tidak bisa mengendalikan diri. Fucking bullshit. Randall! Ternyata Alyssa menemukan susuk yang ditanam di lehernya. Edward meminta anaknya membantu dia mengubah dunia. Apa ini artinya dia akan mengorbankannya seperti yang dia lakukan kepada 2 istrinya? Setelah perselisihan mereka usai, Jack mengantar Alyssa pulang. Merasa berada di antara dunia yang berbeda, mereka sepakat untuk putus. Jack sempat kembali karena tidak tega meninggalkan Alyssa kesepian. Tiba-tiba dia melihat Edward datang menjemput Alyssa. Lantas, rencana apa lagi yang akan dilakukan si bosnya para penyihir ini?
Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 9. Alyssa diajak oleh Edward untuk menjadi saksi saat dirinya memotong jari cingirnya sebagai simbol kesetiaan dan kontraknya dengan buku Fetmishum. Lilith mengaku tidak ingat kalau dirinya pernah dekat dengan Alyssa saat dirinya bergabung dengan Orde. Lagi-lagi, tim serigala ini mendengar sensor alarm sihir yang begitu kuat. Namun malam ini, mereka ingin santuy sejenak, tidak mau mengeceknya. Di pagi hari, Peter kembali menemui Jack untuk membawanya pulang karena misinya dianggap sudah gagal. Jack menolak, lalu menunjukkan sedikit wujud aslinya sebagai manusia serigala. Peter cukup terkejut karena selain menjadi penyihir, cucunya ini seorang serigala. Jack butuh waktu untuk menyelidiki rencana besar yang sedang dilakukan Edward. Karena itu, dia meminta kakeknya bersabar. Matinya Dr. Hemming dan hancurnya lab penelitian itu masuk ke telinga Vera. Karena faktanya, memang Edward yang memberi wewenang tanpa konsultasi dengan Dewan Gnostik. Tujuannya untuk mencari kelemahan manusia serigala. Dan kini dia akan fokus dengan Fetmishum karena dengan kekuatan mantra buku ini tidak ada siapapun yang berani mengalahkannya. Jack memberitahu Hamis dan Randall bahwa dia akan keluar dari Orde. Parabotan rumah tangga dilemparkan Lilith dari lantai atas setelah ramuan pengingatnya menyebut dia sangat dekat dengan Alyssa. Randall mengantar Jack hingga depan kuil untuk memastikan dia terlindungi. Terlihat seluruh anggota Orde sedang sibuk mempersiapkan ritual. Saat bertemu Alyssa, Jack mengaku ingin keluar dari Orde, dan itu artinya dia akan menghapus ingatannya seperti yang dialami Lilith. Tapi Jack merasa seperti sedang ditarik sesuatu. Ternyata buku itu bergerak tarik-menarik dengan Jack hingga menyengat tangannya. Keluar dari kuil, Jack merasa tubuhnya makin melemah. Randall segera membantunya untuk dibawa kembali ke markas. Kulit tangannya melepuh, seakan Silverback ingin keluar dari dalam tubuh Jack. Tiba-tiba, Jack terbangun di alam bawah sadarnya. Dia bertemu dengan arwahnya Amir yang mengatakan mereka berada di akhirat. Alyssa nampak khawatir karena pesan WA-nya dijawab oleh Lilith. Mengatakan kondisi Jack memburuk. Jika Jack mati, Lilith mengancam akan menghabisinya juga. Vera memperingatkan Alyssa karena membantu Edward yang sudah melampaui batas dengan ambisinya meskipun dia magus agung. Lilith meracik ramuan herbal untuk mendapatkan jawaban apa sebenarnya yang terjadi kepada Jack. Setelah diminumnya, sesaat kondisi kulitnya membaik namun tiba-tiba kembali memburuk. Lilith menghubungi Peter karena berhak tahu apa yang terjadi kepada cucunya ini. Alyssa terkejut karena Edward memberi perintah untuk membawa Madok ke kuil ini bersama Vera. Dan setelah itu, Alyssa juga harus menghabisi Vera dengan pisau tersebut yang dianggap Edward terlalu berisik mencampuri keinginannya. Tak hanya itu, Edward memilih Gabriel sebagai kaki tangannya. Peter begitu khawatir saat melihat kondisi Jack makin memburuk setelah terkena sihir. Sayangnya, tidak ada yang bisa mereka lakukan kecuali mengeluarkan Silverback dari tubuhnya. Hendak berangkat dengan Vera, di sini Alyssa baru sadar bahwa magus agung yang dia hormati itu akan mengorbankan anaknya sendiri sebagai tumbalnya untuk mendapatkan kekuatan Fetmishum. Menyadari telah berada di posisi yang salah, Alyssa meletakkan pisaunya karena dia tidak mau membunuh Vera. Tim serigala berhasil mengeluarkan Silverback dari dalam tubuhnya Jack. Namun rencana itu tidak berhasil menyelamatkannya. Peter merasa putus asa mengira Jack telah tewas seperti yang menimpa ibunya. Rupanya, Jack sedang berada di alam bawah sadarnya pikiran Alyssa. Mereka melihat Alyssa ketika menemukan bagian kedua dari bukunya. Bukan akhirat seperti yang dikatakan Amir. Dari kulit Silverback, tim melihat tulisan Fetmishum. Dan inilah sebenarnya bagian akhir dari buku tersebut. Kesimpulan yang mereka ambil, Jurgen yang dibunuh oleh Edward adalah mantan kesatria Silverback. Karena itu, bukunya akan terikat dengan Silverback. Tidak aneh jika Jack dan bukunya saling tarik-menarik. Lilith berencana mengamankan Silverback kembali ke kotaknya. Namun tiba-tiba dia terkena sihirnya Edward hingga berada di dalam kuil. Dengan kekuatan barunya, Edward mampu menyerap energinya Lilith hingga tidak bisa bergerak sama sekali. Setelah buku itu disatukan dengan jubah Silverback, buku Fetmishum kini benar-benar telah sempurna lengkap dengan jilidnya. Randall dan Hamis baru menyadari Lilith telah menghilang. Membuat kesepakatan dengan iblis, Edward berambisi mendapatkan kekuatan sihir tidak terbatas.
Jack sendiri mendapatkan cara untuk menghentikan Edward melalui petunjuk buku tersebut. Dan karena itu, dia harus kembali ke dunia nyata. Akhirnya, Jack kembali siuman. Tidak beraksi mengandalkan kemampuan manusia, Randall dan Hamis memberinya kulit serigala baru yang bernama Cannon, yang disebut kesatria termulia yang siap mengorbankan dirinya. Alyssa menemukan Lilith dalam kondisi tidak berdaya akibat sihir penyedot energi. Kondisinya kembali pulih setelah Alyssa melakukan mantra penyembuhan. Tiba-tiba muncul Edward meminta Alyssa menunjukkan pisau yang ada darahnya Vera. Kesempatan ini dimanfaatkan Lilith untuk menyerang Edward. Sedangkan Alyssa kabur membawa bukunya. Tiba di depan kuil, Jack langsung melindungi Alyssa. Buku itu kembali dirampas oleh Edward. Tak diduga Peter bermaksud menembak penyihir jahat ini. Namun dengan kekuatannya yang dahsyat, dalam satu kali jurus sihirnya, Peter langsung hancur. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 10. Jack tidak percaya melihat kakeknya telah tiada akibat aksi bejat yang dilakukan Edward. Padahal Peter hanya satu-satunya keluarga yang dia miliki. Api dendam membara dalam diri Jack, bertekad untuk membalas kematian Peter meski taruhannya nyawa. Alyssa tidak mau pergi menjauh karena dia tidak mau kehilangan Jack. Jack. Tim serigala masih belum tahu bagaimana nasib Lilith setelah dia menyerang Edward. Menurut Jack, tidak ada rencana sama sekali dalam melawan Edward ataupun menyelamatkan Lilith. What we have to do is get that book away from Edward. Absolutely not. Anggota dewan yang bernama Kepler mengaku ingin setia kepada Edward sebagai Magus Agung setelah Vera mengkhianatinya. I knew nothing about Vera's intentions. Wait while you're at it. Yes, Magus. Thank you. Edward pun berjanji akan menghancurkan Dewan Gnostik agar tidak ada siapapun yang berani melawan kekuasaannya. Not literally. Randall dan Alyssa kecewa berat kepada Jack karena memilih untuk pergi ke bengkel kakeknya. That's your big plan? That is my plan. Keep telling yourself that. You know what? Meski sudah tiada, Peter masih sempat-sempatnya membuat ide prank untuk Jack saat menemukan koper nekroponnya yang sudah kosong. Alyssa tidak percaya Randall dan Hamis punya rencana menculik Maddox untuk ditukarkan dengan Lilith. Mereka berjanji tidak akan membunuh asalkan Alyssa memberitahu alamat rumahnya Edward. Guess I should leave then. Jack? Alyssa kembali menguatkan Jack bahwa dia tidak sendirian dalam rencana menuntaskan balas dendamnya. But I had to go and we both know I'm better off alone. Rupanya, Alyssa ingin Jack menerima bantuan Vera yang kini berada di pihak mereka. Now maybe then I would have a life. Meski Jack dan Vera tidak akur, Alyssa menengahi mereka karena punya tujuan sama untuk menghancurkan Vetmisum yang dikuasai Edward. Ramuan air mata Nephilim sebagai penghilang mantra dari benda sihir dianggap cocok untuk digunakan dalam misi ini. Masalahnya, daftar racikannya berada di ruang relikui. Ditambah lagi dibutuhkan darah manusia serigala sebagai resep tambahannya. We'll still need a reliquary. Disinilah Vera baru menyadari Jack adalah manusia serigala yang selama ini menghantui Orde. Vera pun terkejut setelah mengetahui bahwa Jack anaknya Edward. Selanjutnya, Jack menunjukkan ruang relikui milik para serigala yang mirip dengan relikuinya Orde. Vera ditinggalkan di sini untuk membuat ramuannya. Sementara itu, Jack dan Alyssa datang ke rumah Edward. Mereka tidak menemukan Maddox, namun tiba-tiba Edward muncul di sana melumpuhkan Alyssa dan menyihir Jack agar tidak bisa berkutik. Stay. Lilith dipaksa oleh Kepler dan Gabriel untuk menunjukkan lokasi markasnya para serigala. Meski mendapat serangan sihir, Lilith tetap bungkam. No surprise there. Counselor. Jack meminta Edward mengampuni teman-temannya, dan sebagai gantinya, dia akan mengantarkan Maddox ke kuil berikut penyerahan dirinya. Edward setuju, namun dia bawa Alyssa sebagai jaminan. You said I have your word. Oh, you can have her back. Trust me, boy.
Giliran si Gabriel yang melukai Lilith dengan sarung tangannya itu. Tapi manusia serigala ini tidak mau menyerah meski tangannya terikat rantai. Gabriel kini mengancam Lilith dengan pisau sihirnya yang pernah dia gunakan untuk membunuh manusia serigala. Tapi Lilith yang cerdas justru menggunakan pisau itu untuk menyayat tangannya agar darahnya digunakan untuk melakukan sihir. Mereka tidak tahu jika Lilith mantan anggota Orde. Lilith kembali ke markas, menemui Randall dan Hamis yang sudah menculik Madok. Vera yang berada di sana langsung mengobati tangannya Lilith yang terluka akibat pisau sihir. Tak berselang lama, mereka kedatangan tamu tidak diundang dari para Orde yang mengepung markas serigala. You want us to kill them? Hanya Brandon yang memilih balik kanan karena dia ingat jadwal latihan balet. Ternyata Jack sendiri punya rencana dengan memanfaatkan kepalanya si Golem. Meski dikepung para penyihir, bukan masalah besar bagi tim serigala, apalagi mendapat dukungan dari Vera. Lilith dan Randall mengungkapkan perasaan mereka masing-masing di tengah pertempuran yang sedang berlangsung. I realized something. I like things the way they are. Dan setelah itu mereka pun celepot. Jack menghidupkan kembali Clay yang kini akan mengabdi kepada Jack sebagai tuannya yang baru. Jack akan memanfaatkan Clay sebagai monster lumpur yang bisa berubah wujud untuk menggagalkan rencana Edward. That's it. Tiba di kuil, Jack menyerahkan dirinya kepada Edward untuk dikorbankan karena dia adalah anak pertamanya. Bullshit. Would have made any difference. Meski terkejut, rencana Edward tidak berubah, menyuruh Jack berbaring untuk ditumbalkan dalam ritualnya. Di waktu yang sama, Vera dan tim serigala datang untuk menggagalkan rencana Edward. Meski sudah menikam Jack beberapa kali, Edward merasa aneh karena ritualnya untuk mendapatkan kekuatan tidak terhingga telah gagal. Ternyata Jack yang dia tikam ini adalah Clay. Tak lama, Jack asli pun muncul untuk menyaksikan hancurnya si Edward dengan sihirnya sendiri. Dan kini dengan ramuan hasil ciptaannya Vera, buku itu dibakar habis. Dendam Jack selama ini kini terbalaskan. Vera kembali memimpin Orde sebagai Magus Agung. Jack sendiri memutuskan untuk tetap menjadi seorang kesatria. Itu artinya Jack keluar dari anggota Orde. Dan ternyata Vera masih menyimpan bukunya yang tidak benar-benar terbakar. Di depan makam ibunya, Jack kembali menemui Alyssa. She promoted me to magistratus. I think you'll be okay. Meski berada di dunia yang berlawanan, mereka sepakat untuk tetap bersama. Until then, Like on a date? Yeah, Namun ternyata Alyssa langsung membiusnya, begitupun dengan rekan-rekannya Jack. Semua ini didalangi oleh Vera yang merampas seluruh barang milik para kesatria. Setelah kembali sadar, Jack kehilangan ingatannya. Dia tidak mengenali Alyssa sama sekali. Di sini, Alyssa berpura-pura baru mengenalnya, padahal hatinya sakit. Dan setelah itu, film pun berakhir. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton sampai episode terakhir di season pertama ini. Salam percelepotan duniawi, keep enjoy.